aku biasa dipanggil Ala. Awalnya aku membuat kue hanya sebatas hobi aja loh. Tapi karena harus membantu kebutuhan ekonomi suami dan keluarga. Ditambah, sedari kecil aku sudah diajarkan untuk menjadi wanita yang mandiri. Akhirnya pada tahun 2016 terinisiasikan Bittersweet by Najla. Awal memulai bisnis, pasti ada tantangannya. Tantangan terbesar buat aku itu ketakutan bisnis yang gak laku. Selain itu, harus mengurus keluarga, sumber daya manusia, dan juga manajemen keuangan yang masih kacau balau. Belum lagi kalau dapat komplain dari pelanggan soal pengiriman. Memasuki masa pandemi, penjualan Bittersweet alhamdulillah justru makin laris. Bahkan omsetnya meningkat sebesar 5 kali lipat. Beruntung banget karena dari awal kita udah menguatkan penjualan secara online. Memang cafe dine-in kita sempat harus tutup. Tapi alhamdulillah tidak ada pengurangan dan pemecatan karyawan. Nah, aku pengen banget pelaku usaha perempuan di Indonesia untuk naik kelas bareng aku, untuk menjadi yang lebih baik. Hai sis! Bersama Sisternet, kamu bisa leveling up skill bisnis impian kamu. Nah, di aplikasi Sisternet itu banyak banget artikel yang sangat menginspirasi. Bertemu langsung expert favorit kamu di webinar pintar setiap minggunya. Sharing bersama pelaku usaha perempuan lainnya melalui forum diskusi. Berbagi cerita dan karya inspirasi serta menghadirkan sebuah kelas pendampingan manajemen bisnis. Menghadirkan Sister Biz sebagai solusi digital yang bisa kamu dapatkan dengan mengikuti berbagai program Sisternet. Sisternet persembahan dari XL Axiata jadi lebih baik. Perempuan itu hebat, tapi kadang sebagai perempuan kita merasa ada batasan. Sekarang aku mau bilang, ayo mulai dari hal yang kalian inginkan. Karena kalau nggak dijalanin, kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di depan. Makanya yuk gabung bersama Sisternet untuk masa depan pelaku usaha Perempuan Indonesia yang lebih cerah. Perempuan pintar, semua pintar. Oke, selamat malam sister. Apa kabarnya nih? Semoga sister semua selalu sehat dan semangat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ellen Kusuma sebagai moderator webinar pintar pada malam hari ini. Nah, sister, yuk kenalan di kolom chat dari mana aja sih para sister yang hadir di kelas malam hari ini. Boleh ya, tulis-tulis di kolom chat. Nah, untuk yang sudah hadir di malam ini, jangan lupa share keseruan kelas webinar pintar di Instagram story akun kamu juga ya. Jangan lupa tag @sisternet.id karena ada pulsa sebanyak Rp100.000 untuk 3 orang yang beruntung. Jadi jangan lupa share keseruannya di Instagram dan tag @sisternet.id. Nah, selamat datang di acara malam hari ini. Sebelumnya untuk yang belum tahu, saya ingin menjelaskan sedikit tentang Sisternet. Sisternet itu adalah program PSR XL Axiata yang fokus pada pengembangan kapasitas para UMKM perempuan Indonesia melalui platform digital. Dan tidak cuma platform digital, teknologi gitu ya. Tujuannya adalah agar usaha yang dimiliki perempuan Indonesia dapat berkembang lebih pesat sehingga tidak hanya meningkatkan taraf kehidupan mereka dan keluarganya juga, tetapi untuk bisa hashtag jadi lebih baik dan hashtag berani naik kelas. Nah, selain itu juga bisa untuk membantu lingkungan dan perempuan lainnya untuk berkembang. Diluncurkan pada tahun 2015, Sisternet menyediakan konten edukatif dan kelas online secara gratis seperti malam hari ini melalui aplikasi Sisternet yang tersedia di Google Play Store dan Apple App Store. Tujuannya adalah untuk meningkatkan soft skill para UMKM perempuan Indonesia dan juga untuk melakukan digitalisasi pada kurang lebih 1 juta UMKM perempuan Indonesia hingga tahun 2025 nanti. Jadi cita-cita luar biasa nih. Saat ini sudah lebih dari 200.000 perempuan yang telah mendapatkan edukasi. Nah, program webinar pintar adalah salah satu program Sisternet yang bertujuan mengedukasi para perempuan. Narasumber yang dihadirkan pun memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Nah, coba saya cek. Ada siapa saja ini di malam hari ini? Oh, suaranya kecil. Kalau sekarang apakah sudah terdengar lebih jelas? Semoga sudah ya.
Baiklah, Sister, sesuai topik webinar pintar kita malam hari ini, sebenarnya bagaimana sih cara merancang strategi agar branding produk milik kita ya, bisa lebih unik dan kreatif. Makanya penting banget nih untuk Sister mengikuti webinar kali ini yang akan membahas tentang teknik merancang strategi branding produk yang unik dan kreatif. Poin-poin yang akan dibahas dalam webinar pintar kali ini antara lain manfaat menerapkan strategi branding produk yang tepat, kenali produk dan pelanggan, cara menentukan strategi branding yang tepat bagi pelanggan dengan cara yang unik dan kreatif. Wah, ini nih intinya ya. Kemudian pengaruh desain kemasan dan penentuan strategi branding produk, serta tips untuk meningkatkan kekuatan brand dan merek produk. Saya ingin menyapa nih narasumber malam hari ini yang keren sekali. Ada Bro Syamas Pinastika Syarbini, semoga saya nggak salah sebut namanya nih Mas. Oh sorry, bukan Mas, kalau di sini jadinya Bro gitu ya. Apa kabar Bro? Halo, sehat-sehat, Kak. Oke. Baiklah, saya lanjut mengenalkan Bro Syamas dulu. Jadi Bro Syamas adalah seorang kreator digital, praktisi juga di bidang digital marketing dan juga seorang dosen. Luar biasa sekali nih kesibukannya Bro Syamas. Nah ini bukan kali pertama juga nih Bro Syamas muncul di Sisternet untuk berbagi. Gimana nih Bro Syamas? Udah siap berbagi juga untuk malam hari ini? Siap banget dong. Siap Sisters ya, tapi pada siap nggak nih? harusnya siap. Karena mereka udah standby malam-malam ya gitu. Nah, Bro Syamas, tahan dulu sedikit. Saya akan menjelaskan beberapa informasi dulu kepada para sisters yang mengikuti kegiatan malam hari ini. Ada tata cara sebelum kelas dimulai ya. Misalnya selama kelas peserta mohon untuk mute mic-nya untuk menjaga kelancaran dan penyampaian materi oleh Bro Syamas nanti. Peserta boleh bertanya di sesi Q&A dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau nanti bisa raise hand, akan dibantu untuk unmute. Dan kemudian semua pertanyaan akan dijawab pada sesi tanya jawab. Kalau perlu nih, para peserta juga diimbau untuk menyiapkan notes dan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Bro Syamas. Nah, Bro Syamas, udah ready? Ready Baiklah, banget. layar saya serahkan kepada Bro Syamas. Silahkan. Oke, terima kasih, Kak. Halo, sister semua. Semoga tetap semangat nih ya, walaupun malam-malam. Dan aku izin untuk share screen. Dan mohon maaf jika suaranya agak kurang jelas, karena di sini lagi hujan cukup deras. Jadi, tapi aku akan coba keraskan suara sedikit ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sister semua, aku senang banget ketemu sama sister-sister semua yang semangat-semangat banget berwirausaha ya. Mengingatkan seperti istriku ya. Aku pernah cerita juga bahwa istriku juga berbisnis sebagai UMKM juga, mandiri juga, dan tetap semangat gitu. Jadi walaupun perempuan tidak membatasi untuk berkarya dan berwirausaha. Oke, di malam hari ini kita akan membahas tentang teknik merancang strategi branding, ya, strategi branding produk yang unik dan kreatif. Nah, semoga setelah materi hari ini nanti sister bisa mendapatkan insight ya, insight yang bisa digali lagi. Oke. Nah, ini aku sosial mediaku ada di TikTok, ada di Instagram, ada di YouTube channel. Jadi tadi sudah sempat dikenalkan bahwa aku sehari-hari content creator dan juga mengajar sebagai dosen mata kuliah content creation juga. Jadi masih berhubungan sih sebenarnya. Itu. Nah, kita masuk ke cara menerapkan strategi branding produk. Nah, kita menerapkan strategi branding produk. Nah, ketika kita menerapkan strategi branding produk pada bisnis ataupun produk kita, ada 3 setidaknya ini keuntungan. 3 keuntungan atau 3 manfaat yang teman-teman bisa terima. Pertama, memiliki brand awareness. Memiliki brand awareness itu apa sih Mas fungsinya? Nah, fungsi dari memiliki brand awareness adalah orang sadar bahwa oh ternyata ada ya brand kita gitu ya. Ternyata ada brand ini di dunia ini gitu. Oh ternyata ada ya gitu. Jadi baru sampai situ dulu teman-teman. Gitu. Makanya kadang-kadang orang berpikir oh kita langsung nge-ads, nge-iklan atau sebar flyer terus tiba-tiba berharap untuk mendapatkan sales atau penjualan. Nah, nggak mesti ke sampai sana. Pasti orang bilang yang penting dapat brand awareness-nya.
Artinya orang sudah ingat dulu, ya, sudah tahu dulu. Nanti baru dia akan teringat. Ya, ketika begitu sering kita misalkan kita bikin konten terus, kita sebar flyer terus, misalkan kalau offline. Nah, orang itu akan lama-lama ingat. Dan ketika butuh, dia akan datang ke kita tanpa kita minta. Gitu. Terus kemudian berikutnya yang kedua adalah punya loyalitas pelanggan. Kenapa? Karena si pelanggan tersebut akan mengingat brand kita. Kalau misalkan brand kita nggak pakai brand gitu ya, unbrand lah. Atau mungkin brandnya susah dilafalkan atau sulit disebutkan. Nah, akan sulit juga si audiens untuk loyalitas pada kita. Dan yang ketiga, pembeda dari brand yang lain. Nah, ini yang jadi kuncinya, teman-teman. Karena kita boleh sama-sama jualan snack, kita boleh sama-sama jualan produk fashion, tapi apa nih pembedanya? Karena produknya sama aja. Gitu ya, produknya sama aja nih. Apa yang jadi pembedanya? Nah, nanti aku akan bedah dan aku akan bagi-bagi kepada sister semua bagaimana biar brand kita lebih stand out dan juga bisa diingat oleh audiens. Nah, aku izin mainkan dulu ya satu ini. Kenapa satu sunscreen aja nggak cukup? Karena beda formulasi sunscreen bisa mempengaruhi kapan sunscreen itu dipakai. Ada sunscreen untuk apply dan ada untuk reapply. Nah, ini dia beberapa sunscreen something yang bisa dipakai apply. Ada Holy Shield UV Watery Sunscreen Gel, Holy Shield Sunscreen Comfort Corrector, dan Glowing Up Sunscreen Stick. Dan ini sunscreen something untuk reapply. Ada Glowing Up Sunscreen Stick, Holy Shield Translucent Loose Powder, dan Holy Shield Sunscreen Shake Mist. Jadi kalau kamu biasa apply dan reapply sunscreen pakai yang mana nih? Skincare untuk kaum pemula. Cukup pakai yang aman untuk kulitmu seperti produk-produk ini. Ada low pH cleanser, fast time toner, fast time serum moisturizer, dan fast time serum sunscreen. Semua ini bisa kamu dapatkan dengan promo di live TikTok Skintific Indonesia. Skintific, prepare your skin barrier. Nah, aku mau tanya sama sister semua, setelah lihat dua konten ini, kira-kira apa yang kerasa bedanya antara something dan Skintific? Boleh dong tulis di kolom komen. Di kolom chat. Boleh di kolom chat, kira-kira menurut sisters apa bedanya yang menurut sisters rasain aja. Jadi di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Coba aku mau lihat, apakah sama persepsinya sama apa yang aku rasakan? Oke, Kak Sri mau raise hand. Silahkan, Kak. Dari produk something dan produk Skintific kira-kira apa perbedaannya? Ada yang tahu nggak? Pertama terlihat banget dari packagingnya, ya. Jelas-jelas pertama kelihatan dari packagingnya. Jadi kalau misalkan si something ini warnanya warna-warni ya, warnanya warna-warni, terus kemudian warna-warna cerah. Karena memang peruntukannya untuk ke anak-anak muda yang remaja, lebih ke arah remaja. Jadi menggunakan warna-warna yang energik, warna-warna yang rame, yang heboh, kurang lebih seperti itu. Nah, sementara Skintific itu arahnya lebih ke wanita yang sudah berkarir, ya, wanita yang sudah profesional gitu. Makanya warna-warnanya juga nggak bisa warna-warni. Warna-warnanya warna-warna yang terlihat elegan, gitu ya. Dan juga punya branding, yaitu warnanya itu terus sama, itu ya, sampai ke konten-kontennya, sampai ke pakaian hostnya kadang-kadang seperti itu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Jadi ketika kita sudah menentukan siapa target audiens kita, nah kita terapkanlah kepada desain packaging produk atau bahkan ke branding kita. Karena itu akan melekat, jadi orang akan melihat nih, kalau misalkan di jalan lihat warna seperti ini, oh udah tahu ini something nih pasti produknya. Apalagi yang Skintific gitu ya, dengan warna seperti ini, lihat di jalan pasti sudah tahu, oh ini iklannya atau bannernya Skintific. Contohnya seperti itu. Nah, di sini ada data juga ya. 66% orang akan membeli produk dari brand yang menjunjung satu nilai sosial yang benar
hal ini akan menumbuhkan rasa percaya, ketertarikan, dan ownership atas brand yang mereka konsumsi. Artinya apa, teman-teman? Artinya ketika kita memberikan, ini sepertinya ada yang belum di... Kamu nggak tertib. Kamu cuma boleh sini. dibantu mute, Kak? Oke, sebentar ya, kita cek. terima kasih. Silakan dilanjutkan, Bro. Fokus. Masih. Oke, terima kasih. Ya, jadi teman-teman, sekarang orang sudah mulai aware ya terhadap brand tersebut. Jadi brand tersebut ngapain gitu ya? What next? Apa yang mereka lakukan? Jadi nggak hanya berpikir, oh brand itu benefitnya ini, benefitnya itu, tapi orang akan berpikir berikutnya bahwa apa nih brand ini ngapain gitu ya? Brand ini ngapain dan brand ini melakukan apa gitu. Jadi lebih ke arah seperti itu, teman-teman. Tuh. Jadi ketika kita membangun brand, kita ada nih kira-kira pesan sosial yang ingin kita bawakan. Pesan sosial yang kita bawakan misalkan contohnya tadi sama-sama memotivasi bahwa perempuan juga tetap bisa berwirausaha, contohnya kayak gitu. Atau oke, dengan menggunakan ini kamu akan mengurangkan apa gitu. Itu juga bisa. Gitu ya. Dengan membeli ini kamu membantu siapa, kan suka gitu ya. Kita sering banget dapat kayak gitu. Nah, pesan-pesan itu yang teman-teman harus lekatkan ke dalam brand dan teman-teman ulang-ulang pastinya ke dalam brand teman-teman. Itu ya, biar brand teman-teman termasuk ke dalam 66% ini ya, disukai sama 66% orang ini. Itu. Nah, kita next lagi. Nah, ini ada datanya lagi. 72% audiens menganggap bahwa sebuah ads marketing menampilkan hal yang nyata. Nah, ini penting banget teman-teman. Jadi ketika kita membuat konten, ya, membuat branding pada sosial media kita, nah orang itu benar-benar percaya sampai 72%. Dan 63% audiens merasa bahwa mereka tidak pernah muncul dan menjadi figur dari promosional sebuah brand. Nah, ada 60%-nya lagi nih. 60%-nya ngerasa, oke, aku percaya sih yang ada di sana, tapi dia nggak percaya terhadap sosoknya. Gitu. Ketika teman-teman bilang, oke, aku ingin membantu perempuan, gitu ya. Seperti Sisternet, ingin membantu perempuan berwirausaha, memiliki masa depan cerah. Nah, Sisternet brandingnya selalu menggunakan figur-figur perempuan. Itu teman-teman. Nah, teman-teman kira-kira audiensnya ke arah mana? Kalau teman-teman audiensnya anak muda, boleh pasang foto, boleh pasang figur yang anak muda. Kalau bilang anak sekolah, berarti figurnya carinya yang berpakaian sekolah bisa. Atau yang menggunakan tas bisa. Karena itu juga membantu orang mengimajinasikan, oh brand ini tuh nanti dipakai sama anakku ya, yang masih sekolah, itu contohnya. Atau anak yang atau perempuan kantoran, itu ya, pekerja kantoran. Nah, berarti figurnya harus perempuan profesional, pekerja kantoran, mungkin dengan pakai jas, dengan pakai kemeja dan lain-lain. Seperti itu. Itu menimbulkan rasa percaya yang lebih bahwa oh iya brand ini tuh benar ya untuk ibu profesional, misalkan contoh kayak gitu. Dan 60% audiens menganggap bahwa komunitas tidak mempresentasikan dengan benar dalam marketing. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa komunitas juga sangat penting. Jadi ketika teman-teman berbisnis, itu ya sisters berbisnis, nah teman-teman juga perlu banget yang namanya berkoneksi dan juga berkomunitas. Apalagi teman-teman punya komunitas dari bisnisnya teman-teman. Nah, itu luar biasa banget. Karena itu yang akan dibangun dan menjadi loyalitas nantinya, loyalitas customer. Jadi harapan aku, sisters di sini sudah mulai tuh, ya, bikin, kan banyak tuh ya, bikin grup WA atau grup Telegram, itu juga pernah. Jadi kalau dari pengalaman istriku, biasanya istriku bikin grup WhatsApp, ya, grup WhatsApp. Grup WhatsApp yang satu yang bisa didiskusi, yang satu yang dikunci. Nah, ini penting teman-teman. Jadi yang bisa diskusi, bisa ngobrol, tapi kalau yang dikunci hanya untuk share-sharean atau pengumuman dari info brand kita atau produk kita aja. Nah, itu juga ngebantu teman-teman. Jadi orang-orang ketika mau tahu update tentang produk kita, dapat dari situ. Gitu. Nah, ini berikutnya strategi inklusif branding. Nah, ini juga luar biasa nih teman-teman. Strategi inklusif branding. Ya.
Ketika kita belum tahu nih siapa yang sudah tahu, ketika kita belum tahu target market kita, nah biasanya kita langsung, oh anak muda, oh millennials. Nah ada nih ternyata target audience yang sebenarnya jarang diambil sama brand-brand tersebut ya, brand-brand di luaran sana. Nah terus apa tuh target audience yang kayak gimana sebenarnya belum diambil dan sebenarnya empuk gitu ya, yang bisa kita ayomi, yaitu kelompok-kelompok sebutannya adalah kelompok rentan. Ya, kelompok rentan itu seperti apa sih? Jadi ada kelompok rentan yang dapat didefinisikan sebagai kelompok yang mengalami seksualitas, ekonomi, sosial atau kemiskinan, gitu kan? Nah, seperti ini bisa diambil gitu ya, karena orang biasanya cari-cari yang luxury gitu ya, yang lux, yang kelihatan mahal, yang kelihatannya mewah gitu ya, kekayaan, orang menampilkan kekayaan. Tapi jarang brand yang mengambil bahwa ini harga kaki 5 tapi kualitas bintang 5, kurang lebih kayak gitu. Jadi karena itu nyambung dengan data yang tadi, orang menampilkan, oh kayaknya kok yang mewah-mewah terus gitu kan. Sementara yang konsumsi nggak hanya yang mewah, tapi orang biasa pun atau bahkan orang yang berekonomi rendah pun tetap kok gitu kan. Tetap pakai itu juga. Nah, ini sebenarnya kelompok-kelompok rentan ini yang bisa kita ambil. Itu contohnya. Terus kemudian berikutnya kelompok-kelompok segmentasi. Nah, kelompok-kelompok segmentasi ini yang berfokus nih, teman-teman. Contohnya kayak gini, teman-teman, aku contohkan misalkan ya, produknya jual hijab. Produknya jual hijab, oke, jual hijab. Kalau jual hijab doang, itu udah banyak banget, teman-teman. Ya, kalau jual hijab doang itu udah banyak. Tapi ketika teman-teman nyebut hijab untuk olahraga, wah, teman-teman sudah mengalahkan beberapa brand hijab yang biasa aja, tapi teman-teman sudah naik satu kelas dengan mengatakan hijabku ini khusus olahraga. Gitu. Atau hijab untuk pergi ke pasar. Jadi ada branding yang melekat pada produk teman-teman dengan menargetkan kelompok rentan tersebut. Karena orang pasti hijab yang untuk berpergian, hijab untuk kondangan, hijab untuk event, untuk kantoran, dan lain-lain. Tapi aku belum pernah denger nih ada brandingan bilang hijab untuk pergi ke pasar. Hijab untuk berbelanja sayur dan lain-lain gitu ya. Hijab untuk berbelanja gitu deh. Nah itu aku belum pernah dengar. Kenapa? Karena ini kelompok rentan yang sebenarnya bisa diambil sama teman-teman, bisa kita kuasai, dan juga ini nggak sedikit ya teman-teman kelompok tersebut. Yang penting kita bisa atau mampu menganalisanya. Contoh lain adalah misalkan contoh yang brand ini ya, brand yang sudah beredar di sana, misalkan pasta gigi ya, yang udah adalah pasta gigi. Pasta gigi itu biasanya ya udah untuk memutihkan gigi dan lain-lain. Gitu kan, untuk membersihkan kotoran. Tapi ada pasta gigi yang memiliki branding yang khusus yang tidak dimiliki oleh brand lain. Pasta gigi apa? Pasta gigi khusus gigi sensitif. Nah, ini dia benar-benar ambil satu hal yang tidak ada di brand lain. Ambil celahnya, yaitu kelompok rentan. Ya, gigi sensitif, ya siapa sih yang mikir sampai ke sana, dan mungkin mereka nggak tahu datanya ya, seberapa banyak sih orang yang punya penyakit gigi sensitif. Tapi ternyata ya bisa-bisa aja brandnya sampai sekarang masih jalan dan masih menggunakan branding tersebut. Jadi kelompok rentan ini bisa banget menjadi opsi teman-teman sister semua. Jika mungkin teman-teman sisters masih belum mengetahui secara spesifik target audience dari produknya sister semua. Oke, berikutnya konten-konten yang harus ada di strategi marketing 2023 ya, atau salah satunya strategi untuk membrandingkan produk kita. Yang pertama ada sensory, ada data driven, personalized, dan interaktif, dan kemudian yang keempat adalah content repurposing. Ya, sensoring seperti apa sih sensory? Sensory itu konten yang mengambil sensor atau indera penciuman, terus kemudian pengecap dan lain-lain. Ya, yang biasanya paling dilihat ya pasti penglihatan ya, penglihatan, pendengaran. Maka dari itu sebisa mungkin konten kita memenuhi semua. Gimana caranya tuh Mas? Konten bisa memenuhi semua. Nah, caranya adalah kita bikin konten, tapi suaranya juga harus bagus, tampilan visual dari produk kita juga bagus, dan jangan lupa sampai ke teksnya atau penjelasannya juga cukup jelas.
Jadi kita sudah dapat banyak banget sensori yang ada di sana, gitu ya. Terus kemudian sesekali berikan sebuah treatment pada konten ke produk kita. Mungkin sister di sini sering ya ngelihat kok ada ya konten-konten cuman masak-masak doang, terus 30.000 gitu ya likes-nya. Terus kemudian konten-konten cuman aduk adonan doang, terus konten-konten yang cuman buka packingan doang. Kok kenapa banyak ya? Karena mereka mengincar konten-konten yang sensori, ya, bisa penglihatan dan juga bisa sound yang mereka gunakan, ya. Ataupun kalau nggak menggunakan sound lagu atau suara, biasanya mereka menggunakan suara dari ASMR packaging tersebut. Nanti contohnya akan aku jelaskan. Dan berikutnya data drift, ya. Data drift yaitu kita menurut the Council of Quality Leadership, data yang baik memberikan bukti dan dapat memberikan solusi dari perencanaan kita. Jadi ketika kita berencana nih, baiknya kita cari dulu datanya, gitu ya. Baiknya kita cari datanya. Contohnya gimana? Semudah ketika kita misalkan bisnis fashion. Ketika kita bisnis fashion, kita harus tahu kan size mana sih sebenarnya yang cepat sold out dan size mana yang sebenarnya lama sold out-nya. Gitu. Contohnya, oh yang cepat sold out itu yang L, gitu ya, karena mayoritas orang mau ambilnya LL aja ya. Mau yang M pasti ngambilnya L. Gitu kan. Biar lebih aman. Kan kata orang Indonesia, lebih baik kebesaran bisa dikecilin daripada kecilin nggak bisa dibesarin lagi. Katanya kayak gitu. Kalau beli pakaian. Contohnya kayak gitu. Nah, kita bisa riset. Dan kemudian juga ketika kita membuat konten, kita juga bisa meriset bahasa-bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan sama anak muda tuh gimana sih? Bahasa yang digunakan oleh pekerja kantoran tuh gimana sih? Nah, itu ngebantu banget kita bisa lebih dekat melalui konten-konten kita ke audiens kita. Nah, ini nyambung sebenarnya ke personalized dan interaktif. Ya. Jadi dengan personalized dan interaktif, karena maraknya AI, nah itu terkesan semuanya template, teman-teman. Nanti aku contohin. Terkesan semuanya template. Nah, karena terkesan semuanya template, kitalah yang harus mengunggulkan diri dengan lebih personal. Lebih personal. Gimana caranya kita lebih personal? Nggak kelihatan kayak AI atau machine learning. Gitu. Mungkin sapaannya, mungkin bahasanya, ya menggunakan tadi bahasa-bahasa yang lebih relate, dan lebih interaktif. Dan kemudian konten repost posting. Nah, ini bagus banget angkanya 40% dari populasi Gen Z cenderung mengecek TikTok dan Instagram daripada Google. Artinya kita bisa maksimalin dua-duanya. Itu ya. Jangan pilih salah satu. Zaman sekarang kita harus pakai apa yang bisa kita pakai, maksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan. Itu. Nah, di sini ada contoh konten sensori. Sister semua bisa lihat ya. Bisa sound-nya udah nyala, nanti bisa didengarkan. Ya, diperhatikan ya, sisters, bahwa ternyata cuman bunyi-bunyian itu likes-nya ini sampai 2M. Ya, ini sampai views-nya sampai 2M di TikTok. Jadi hanya bunyian ASMR dan ini mungkin sister sering alamin. Ya ketika packing, ketika tarik packingan thread gitu kan. Aku ngerasain juga karena di rumah kan istri juga begitu. Jadi ngerasain ditarik thread gitu kan. Terus kemudian suara kardusnya, suara kertasnya gitu. Nah, itu boleh banget dimainkan menjadi konten. Karena ini sensori banget. Indera pendengaran dan penglihatan kita benar-benar menikmati ini, teman-teman sisters. Jadi boleh banget dijadikan ide kontennya. Nah, yang berikutnya juga sama.
Nah, itu juga sama ya. Bahkan mungkin salah satu dari sister semua di sini ya, itu sering banget ngerasain. Dan ini bener-bener simple, nggak munculin wajah ya. Mungkin kalau sister-sister malu munculin wajah. Nah ini nggak munculin wajah, sister-sister bisa menerapkan konten seperti ini. Nah, berikutnya data drift. Nah, ini sister bisa lihat ya, data-data yang untuk barang yang banyak dibeli selama Ramadan 2022. Nah, di sini teman-teman sisters bisa lihat, teman-teman sisters buat lihat datanya apa yang paling tinggi dan apa yang paling rendah. Ini yang akan menjadi tolak ukur kita di tahun 2023 nanti. Gitu. Jadi ketika kita ngelihat data enak gitu ya. Misalkan contohnya yang paling krusial adalah waktu ya. Waktu berbelanja di aplikasi e-commerce ya. Ya, selama bulan Ramadan. Nah, ini kelihatan nih waktunya. Pas sahur, pagi, terus kemudian siang hari, dan kemudian terakhir adalah malam hari. Nah, berarti sisters bisa nih menyebarkan konten-kontennya ketika bulan puasa itu di dua waktu. Yang pertama di siang hari dan yang kedua adalah di malam harinya. Gitu. Sehingga sisters bisa ngerasa bisa mendapatkan ya engagement atau mungkin mendapatkan brand awareness dari customer-nya atau dari audiensnya itu di waktu-waktu yang tepat. Seperti itu, sisters. Nah, ini juga boleh dimaksimalin, contohnya kayak fashion muslim ya. Fashion muslim, terus kemudian aksesoris, ya pakaian, itu bakal tinggi. Kenapa? Karena ya bulan Ramadan, pasti orang pengen beli baju baru dan lain-lain, aksesoris baru. Nah, ini dimanfaatkan aja gitu. Dan ketika ini kan saat Ramadan ya, aku ceknya data untuk Ramadan, aku cek tahun lalu. Nah, nanti ketika sister semua mau ngecek data-data atau insight-insight yang lain, tinggal diketik aja di Google. Ya, data apa? Misalkan data pembelian fashion di tahun 2022 gitu ya. Jadi kita lihat flashback ke belakang. Tuh. Nah, kalau yang ini contoh yang personalized ya, personalized interaktif. Nah, kita lihat ini benar-benar karena memang launching ini ya, launching produk baru, terus kemudian benar-benar diisi sama warnanya hijau ya, warna dari produk tersebut. Jadi benar-benar diulang-ulang. Nah, ini salah satu kunci bahwa ketika kita mau mengenalkan sesuatu yang baru, varian baru, gitu ya, entah bahkan produk baru, nah itu ada baiknya diulang-ulang terus. Kenapa? Karena mungkin aja audiens ada yang nggak lihat, satu. Dan yang kedua, mungkin aja audiensnya lihat, tapi belum tersadarkan gitu ya. Belum tersadarkan bahwa, oh ini ternyata produk baru. Karena biasanya kita main media sosial lewat-lewat aja. Tapi kalau udah beberapa kali, lama-lama jadi penasaran. Nah, di sini contoh kontennya, kita bisa lihat, dia membangun story. Ini dessert yang sebenarnya nggak yakin buat aku launching. Soalnya yang ada di pikiran aku kayak enak ya. Browbox rasa matcha. Soalnya kayak ini brownie coklat. Terus disiramnya tuh sama lelehan saus matcha. Cocok nggak sih? Awalnya aku kira bakalan aneh rasanya. Tapi ternyata nggak aneh sama sekali dong. Ini malahan rasanya enak banget. Rasa coklat Belgium dari browniesnya dicampur sama rasa lelehan saus matcha yang manis. Tapi ada hint pahit matcha. Aduh, perfect banget dan ini super wangi banget sausnya. Yang bikin aku gak nyangka lagi, ini matcha Browbox selalu sold out. Masya Allah, tabarakallah. Setiap harinya di live dan banyak banget yang kehabisan stok matcha Browbox ini. Nah, kalau kamu gak mau kehabisan, kamu bisa langsung dapetin di keranjang kuning. Udah aku kasih harga spesial juga, pastinya buat kamu dong. Ini dessert yang sebenarnya. Nah, ini ya, kita bisa lihat sisters cara memainkan story-nya. Cara memainkan story-nya benar-benar halus. Benar-benar soft banget. Dan juga terakhirnya nggak dilupakan dengan call to action. Ya, jadi menggunakan story. Ini kita perhatiin lagi ya. Sebenarnya nggak yakin buat aku launching. Nah, nggak yakin aku buat launching. Gitu ya, cerita, wah apa tuh gitu ya. Orang jadi penasaran, apa sih, kenapa sih nggak yakin buat di launching, kan padahal emang menarik mungkin, dan kenapa alasannya. Terakhir cerita segala macam,
dan akhirnya cerita bahwa di live selalu sold out, dan terakhir tidak dilupakan dengan call to action-nya gitu. Jadi sister semua boleh banget buat mencoba teknik-teknik seperti ini kepada konten-kontennya. Nah, berikutnya ini yang masalah ChatGPT ya. ChatGPT yang AI tersebut itu bisa banget kita manfaatkan sebagai untuk mencari caption yang tepat. Nah, di sini aku misalkan aku kayak gini, tulis caption produk gitu ya. Tulis caption untuk produk hijab dengan target market anak muda dengan bahasa Indonesia yang tidak kaku. Nah, ini menurut aku adalah lumayan banget dan membantu. Tapi jangan sampai kita terlena malah males tulis caption. Karena tadi nanti balik lagi nggak ke personalize. Jadi kita boleh banget memanfaatkan si ChatGPT ini, tapi tetap harus ada nilai personalize-nya. Misalkan kayak gini ya, di sini jawaban dari ChatGPT-nya. Hijab untuk anak muda yang tampil stylish dan percaya diri. Udah disiapin ikonnya lagi, jadi enak banget. Dengan pilihan warna yang cerah dan desain yang trendy, kamu bisa tetap mempertahankan gaya fashionmu sambil menjaga kenyamanan dan kesopanan. Nah, contohnya kayak gini. Nah, karena kita mau personalize, apa yang dirubah, Mas? Nah, karena kita mau personalize, yang dirubah adalah hijab untuk anak muda, atau misalkan hijab untuk bestie-bestie, misalkan kayak gitu. Itu bisa banget. Yang mau tampil stylish dan percaya diri, atau misalkan kita bisa custom yang nggak mau kelihatan kuno, gitu kan? Yang nggak mau kelihatan kaku. Nah, kita punya nih pilihan-pilihan warna yang cerah, yang bisa mix and match sama pakaian kamu. Contohnya kayak gitu. Jadi si AI ini cocok banget buat pemantik ide kita. Dan kita harus benar-benar memodifikasi dengan personalize-nya. Gitu. Nah, berikutnya adalah Google Trend. Nah, Google Trend di sini itu juga bisa dimanfaatkan oleh sisters untuk melihat tren-tren terkini ya. Tren-tren yang dilewati ini. Gitu. Contohnya di sini aku setting 5 tahun ya. Di sini aku setting 5 tahun. Ya, sisters yang punya pertanyaan langsung aja tanya di kolom chat. Yang kebingungan langsung aja tanya di kolom chat. Nanti kalau misalkan ada relate dan masih relate dan aku lihat, nanti aku akan segera jawab. Itu ya, kalau misalkan ada kebingungan atau mungkin kebingungan yang tadi yang sebelumnya itu boleh banget itu ya disampaikan. Nah, berikutnya adalah Google Trends nih. Aku cari di Google Trends. Sister semua bisa ketik aja di Google, yaitu Google Trend. Nah, terus kemudian nanti di Google Trend ini bisa langsung klik-klik di sini. Ya, kita ketik aja. Gitu ya. Ketik kebutuhan yang ada di keyword-keyword ini. Jadi misalkan aku mau membandingkan, aku nggak tahu nih datanya ya. Aku mau bikin sebuah campaigns, atau mungkin aku mau nulis nama di Instagram aku, tapi bingung, yang sebenarnya banyak dicari sama orang itu yang mana. Kalau misalkan nanya-nanya sama temen, disaran-saranin doang gitu, tapi datanya nggak ada. Nah tadi ya, dengan menggunakan data driven, jadi kita harus mengutamakan data nih. Nah terus kemudian kita lihat, ada hidangan Ramadan atau jajanan Ramadan, kita bingung kan. Hidangan Ramadan juga enak, kelihatannya elegan gitu ya, hidangan. Kalau jajanan Ramadan kelihatannya kayak biasa gitu ya, kayak biasa banget, kasual banget. Tapi pas kita lihat datanya, oh ternyata banyakan yang warna merah. Jajanan Ramadan. Dan ini aku pasang 5 tahun ya, 5 tahun yang lalu. Jadi selama 5 tahun si jajanan Ramadan ini selalu di atas yang biru. Tapi yang di sini, karena di sini belum bulan puasa lagi, belum naik lagi jadinya ya. Tapi nanti kita lihat. Kalau di sini yang biru masih lebih tinggi ya. Gitu. Tapi kalau dilihat secara overall secara 5 tahun itu kelihatan bedanya. Nah, berikutnya adalah content report posting ya. Jadi kita memaksimalkan konten yang ada di Instagram dan di TikTok. Nah, ini bedanya jauh padahal kontennya yang sama. Ini konten sama, teman-teman. Ini juga konten sama, tapi ketika diposting di tempat yang berbeda itu juga memiliki beda juga hasilnya. Gitu. Oke. Aku mungkin recap sedikit. Sama teman-teman biar lebih kecatat. Yang pertama adalah sensori. Pastikan konten-konten sister semua memanfaatkan sensori. Penglihatan, penciuman,
pendengaran, sentuhan dan lain-lain. Ya. Jadi maksimalkan ya indera-indera manusia. Kalau getaran kan agak susah ya. Mungkin kameranya agak digetarin itu bisa juga sih. Kayak gitu. Karena itu nanti akan menciptakan ya efek sensori tersebut dari kontennya. Makanya konten-konten ASMR itulah laku banget. Nah, berikutnya data driven. Ya, utamakan dulu data. Kalau bingung, ketika sisters bingung, aduh mau jual hijab warna merah atau hijab warna pink. Bingung, lah lihat datanya. Orang banyak cari hijab warna merah atau cari hijab warna pink gitu. Terus kemudian kalau misalkan produk indoor atau outdoor, nah riset lagi datanya. Orang lebih tertarik dengan produk-produk indoor atau outdoor gitu ya. Terus berikutnya personalize tadi. Walaupun kita menggunakan AI, tapi jangan sampai kita tergiur dengan si AI tersebut. Lakukanlah personalize. Terus kemudian interaktif dengan membangun story ya. Dan berikutnya adalah content report posting ya. Konten kita bisa kita berikan ya di TikTok dan juga di Instagram. Seperti itu. Nah, aku next lagi ya. Nah, berikutnya adalah strategi branding yang tepat. Nah, di strategi branding yang tepat sebenarnya hal yang sangat-sangat basic karena ketika kita ngomongin desain produk atau desain kemasannya, kita memanfaatkan pertama warna, font dan juga gayanya. Nah, kita yang ini 3 hal yang harus kita perhatikan. Karena nanti warna akan mempengaruhi nuansa atau eye-catching gitu ya. Eye-catching terhadap orang ketika melihat, misalkan melihat selewatan, ternyata kita menerapkan warna-warna tertentu pada desain produk kita, dan orang akan tertarik. Gitu. Sepertinya ada yang belum di-mute, boleh dibantu di-mute dulu teman-teman. Iya, bisa sekalian kamu cek ya, sebentar. Oke. Dan teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ya, silahkan ditanyakan ya. Nah, berikutnya adalah tadi ya, berikutnya font. Nah, font juga bisa menunjukkan bahwa produk kita lebih kasual atau font itu bisa menunjukkan produk kita mahal. Jadi cukup hati-hati nih, sister semua. Jangan sampai salah menggunakan font. Seperti itu ya. Dan gaya, nanti kita akan jelaskan. Oke, yang pertama, coba aku mau tanya siapa yang sering pusing pilih warna? Ada nggak sisters di sini? Jadi ketika mendesain, kadang-kadang atau kita membuat produk, membuat konten, kadang-kadang kita suka pusing untuk memilih warna. Kira-kira warna apa yang tepat ya untuk produk kita atau untuk konten kita? Nah, jawabannya adalah cari dulu maknanya. Cari dulu makna warna tersebut gitu. Karena masing-masing warna punya makna. Ya. Dan masing-masing makna itu bisa memberikan atau mengimpuls gitu lah ya. Impuls si audience atau si customer yang melihat tersebut akan senuansa seperti itu. Gitu ya. Contohnya ketika kita melihat warna yang hijau, ya, warna yang hijau pasti kita kepikiran oh tenang, calm, terus kemudian nature, alam gitu ya. Lebih ke yang alami-alami gitu. Pun juga kalau kita melihat warna pink gitu ya, lebih ke sensitif, caring, emosional gitu kan, love, cute, dan lain-lain. Nah, itu yang membuat si audiens senuansa dengan produk kita. Jangan sampai produk kita salah persepsi. Contohnya ketika kita pengen terlihat tadi ya, pengen terlihat lebih ke caring, emosional gitu ya, tapi kita warnanya warna merah. Nah, jadi emosionalnya emosional marah kesannya, ketimbang emosional ke arah ke love, ke caring, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kita perhatiin dulu. Nanti aku akan share contoh kasusnya, aku juga pernah melakukan hal seperti itu. Dan berikutnya adalah favorite color by age group. Nah, ini juga ada berdasarkan usia-usia ya. Di sini, teman-teman. Lagi-lagi data driven ya, jadi benar-benar data kita utamakan. Nah, kita lihat dari usia 1 sampai 18 tahun, ternyata opsi warnanya nggak terlalu banyak ya. Dari 1 sampai 18 tahun, opsi warna nggak terlalu banyak. Nggak usah heran kenapa warna biru terus selalu banyak, karena memang menurut data ya riset bertahun-tahun memang warna biru adalah warna kesukaan mayoritas penduduk bumi ini ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi warna biru memang selalu dominan gitu. Mungkin karena
sering ngelihat gitu ya kan langit warnanya biru, air juga warnanya biru, mungkin ya, nggak ada yang tahu juga. Nah, berikutnya di 19 sampai 24 opsi warna sudah mulai bertambah. Opsi warna sudah mulai bertambah, tapi tetap warna biru yang mayoritasnya. Dan kemudian di 25 dan 35 opsi warna makin nambah lagi. Makin nambah lagi ya. Terus kemudian juga akan terseleksi di sekitaran umur 35 sampai 50 ya, sudah mulai terseksi, mulai sedikit opsi warnanya, dan kemudian akan nambah lagi sedikit ya opsi warna untuk terusan warna di sini itu di usia 50 ke 60 dan 70 itu hanya senangnya warna putih dan warna biru saja. Ini nggak tahu datanya dapat dari mana teman-teman, tapi yang jelas data ini cukup valid ya karena sering digunakan sama para desainer-desainer dan juga para marketer-marketer pastinya. Gitu. So di balik data ini ada apa sih, Mas? Di balik data ini itu ada usia-usia dan warna yang bisa kita mainkan, teman-teman. Ya, di sini sangat berguna. Kenapa? Jadi teman-teman bisa memanfaatkan warna-warna tersebut kepada brand teman-teman, desain produk teman-teman. Itulah yang penting, teman-teman. Jadi ketika kita menargetkan anak muda, oke, anak mudanya usia berapa? Anak mudanya usia 20-an. Oh, berarti 20-an masih di sini atau di sini. Gitu kan? Jadi kita bisa benar-benar memanfaatkan yang di antara di sini. Itu ya, di dua ini. Terus kemudian anak yang sudah dewasa. Oke, yang sudah dewasa berarti jangan terlalu banyak bermain warna. Gitu ya. Karena memang favorit warnanya sudah tidak terlalu banyak lagi seperti anak muda di sini. Seperti itu. Nah, di sini jadi sisters bisa mempertimbangkan ya ketika memilih warna untuk desain produk ataupun kontennya. Nah, contohnya di sini ini aku contohkan bahwa aku pernah dapat klien dari Jepang. Nah, klien dari Jepang ini mau membuat packaging ya, packaging produknya mereka seperti ini, nanti digantungkan gitu produknya. Nah, terus kemudian mereka masih bingung gitu ya. Kayak yang mana lagi mau menggunakan warna apa dan packagingnya tuh seperti apa nanti tampilannya. Nah, terus kemudian aku coba riset. Ya, awal-awal aku coba untuk meriset. Lagi-lagi aku meriset artinya apa ya? Oke, artinya di sini kan dia ada warna hijau ya, safety balance, terus kemudian isi dan juga optimum itu ya. Nah, ini kenapa aku ambil arti ini? Karena memang produknya adalah kayak yang gurita ya, gurita itu. Jadi yang nempel gitu, teman-teman. Kalau misalkan kita tempel, terus kemudian barang itu atau handphone ataupun yang lain-lain itu tuh nempel. Ya, kalau di Indonesianya kayak gurita gitu, teman-teman. Nah, kalau di sana itu sebutannya kayak gini, Pro 7 Pad gitu. Nah, di situ aku ambil, oke, itu kan keamanan sudah pasti ya, keamanan terus kemudian keseimbangan. Itu sudah pasti. Terus kemudian energi dan optimum. Itu aku ambil dan disatukan dan ternyata kliennya suka. Nah, ini teman-teman. Jadi pentingnya kita memanfaatkan atau memahami warna tersebut itu ada di sini, teman-teman. Ketika kita nanti menyampurkannya kepada desain packaging produk ataupun display. Ini lebih ke display sih sebenarnya. Gitu. Jadi itu real. Nah, terus kemudian mungkin sisters bingung gitu ya. Kalau mau mengkomposisikan warna, kira-kira berapa persen, Mas? Nah, di sini aku sharing bahwa komposisi warna itu 60-30-10. 60% itu jadi main color, ya, warna utama kita. Jadi warna utama kita harus benar-benar diingat warna utama kita itu apa. Dan kemudian 30% itu warna kedua atau secondary, dan 10% itu warna accents. Boleh nggak dicampur? Boleh banget. Jadi dari 60% ini boleh dibuat lebih terang, boleh dibuat lebih gelap. 30% juga boleh lebih terang, lebih gelap. 10% bisa lebih bervariasi. Itu ya, sister semua ya. Jadi kita nggak berpaku, oh berarti cuma 3 warna doang dong Mas kayak gini. Enggak. Jadi kita masih bisa bermain dengan lebih terang dan lebih gelapnya pada warna tersebut. Seperti itu, sisters. Nah, ini contohnya, contoh kasus dari salah satu outfit Joker ya. Itu sudah mencontohkan bahwa 60% itu warna dominannya adalah ungu. Terus kemudian 30% itu warna hijau dan 10% itu warna orange. Gitu.
Nah, berikutnya ada web-web pembantu. Nah, ini juga menarik ya. Web-web pembantunya Canva Color Hill dan juga ada Pikular ya. Nah, Pikular di sini teman-teman bisa mengecek warna-warna sesuai dengan produk atau tone color dari produk teman-teman. Itu jadi ke ininya ke packaging produknya tidak terlalu jauh. Nah, di sini aku cek dulu ya, Pikular. Tuh. Nah, contohnya kita tadi ya, misalkan hijab gitu ya. Atau mungkin makanan ya, food deh. Food gitu. Kita ketik aja food. Nah, dia akan merekomendasikan warna-warna ya, tuntun warna yang bisa kita gunakan sesuai dengan apa yang kita ketik. Tuh. Nanti kita klik aja, dia akan tercopy gitu. Nah, gitu. Terus kemudian kalau misalkan ditanya dari Tangsel usaha minuman brand, minumannya apa tuh Kak? Kalau boleh tahu, nanti kita bisa cari juga bareng-bareng nih. Misalkan contohnya minumannya susu ya, susu kurma deh, susu kurma. Nah, biasanya bulan Ramadan banyak nih susu kurma nih. Nah, ini kelapa muda. Oh, kelapa muda. Oke, kelapa muda deh. Aku cek kelapa muda. Kelapa muda itu ya. Kita cek kelapa muda. Bingung nih misalkan, sisters bingung. Oke, kelapa muda warnanya apa sih, ke arah mana sih? Ternyata tuntun seperti ini yang bisa disarankan atau bisa masuk ke kelapa muda. Nah, kita tinggal klik aja. Dan mungkin sister akan penasaran atau mungkin bingung, kenapa Mas bisa dapat warna ini? Itu dari mana alasannya? Nah, alasannya sister bisa buka di sebelah sini. Nah, dari sebelah sini. Mungkin warna putih tulangnya ini dari si kulitnya gitu ya. Nah, ini juga sama, ini juga ya. Jadi sisters bisa klik arah gambarnya, terus kemudian nanti sisters bisa copy ya. Kalau sudah suka tinggal di copy saja. Itu untuk menerapkan warna dari packaging produk sister semua gitu. Jadi lebih terbantukan. Tuh, oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi, tadi aku review sedikit tentang warna. Pahamin dulu warnanya, ya aku review ke belakang sedikit karena ada poin penting di sini. Nah, ingat sister semua, pahamin dulu makna warnanya. Warna tersebut setiap warna ada maknanya, setiap makna memberikan nuansa terhadap siapapun yang melihat. Jadi pastiin kita tahu makna-makna warna tersebut. Dan juga pastikan juga usianya juga tepat ya. Kalau misalkan targetin anak muda ya berarti benar. Seperti something tadi ya, something usianya anak muda, warnanya warna-warni terus gitu ya. Packagingnya juga luar biasa gitu kan. Istriku juga pernah beli. Aku ngelihat packagingnya pun orange bersinar terang gitu kan. Nah, ketika kita bilang mau ke arah perempuan yang sudah lebih dewasa, itu ya mungkin perempuan yang profesional, perempuan yang sudah mungkin ibu muda, gitu kan. Nah, itu warna-warnanya sudah mulai agak berkurang nih. Nggak terlalu bisa main warna-warna yang cerah-cerah seperti itu. Ya, jadi warna-warnanya bisa lebih ke arah elegan, warna-warna feminim, itu juga bisa. Ya. Plus menjelang tua pun begitu sama. Nah, tadi ya, kalau misalkan minuman kelapa gitu kan, ya udah berarti udah pasti nih ke arah hijau. Gitu ya, karena di hijau itu udah ada nature gitu kan, terus kemudian ada growth, itu juga bisa. Nah, nanti mungkin untuk pencampurannya bisa dicari lagi nih, kira-kira mau ke arah yang seperti apa gitu. Nah, ini warna, dan berikutnya adalah font ya. Jangan sampai pakai font yang itu-itu aja, tapi juga jangan sampai pakai font yang salah. Kenapa? Ini true story. Aku ada handle UMKM, dia target marketnya adalah menengah dan menengah ke bawah. Ya, target marketnya menengah dan menengah ke bawah. Tapi menggunakan fontnya namanya font serif. Jenis fontnya serif. Yang mana font serif ini menunjukkan font-font yang klasik, mapan, kepercayaan, kehormatan, tenang, keanggunan. Dan tambahan lagi sebenarnya secara umum, biasanya font-font yang menggunakan sans serif ini kelihatan mahal. Gitu ya. Kelihatannya mahal, teman-teman. Itu ya.
Bedanya apa sih? Bedanya sebenarnya ada di lekukan aja, ya, ada di lekukan-lekukan sini, gitu. Nah, Mas, aku memang mau target marketnya ke arah yang mahal gitu, Mas. Gitu. Itu gimana? Ya berarti cocok banget ya ke serif. Tapi nggak mahal aja, kelihatan looks juga tadi kehormatan, kepercayaan juga bisa menggunakan font serif. Seperti itu. Dan font sans serif itu kelihatan yang lebih kasual. Lebih kasual, lebih modern, dia jadi clean, bersih ya, bersih dan clean sekali. Font sans serif itu clean, bersih, ini juga bersih, ini juga bersih. Jadi sangat-sangat bersih, gitu ya. Karena kelihatan font-fontnya modern dan juga bisa kita lihat dengan mudah, gitu ya. Jadi clear juga kita ngelihatnya. Dan font script. Nah, ini juga cocok nih. Kalau target audiensnya lebih ke arah feminim, ya. Ketika target audiensnya feminim, bisa banget script jadi opsi paling pertama. Contohnya kayak Janji Jiwa, Instagram, terus mungkin Little Things She Need, dan lain-lain banyak ya brand-brand perempuan yang juga menggunakan font script. Nah, memang maknanya apa? Maknanya adalah keanggunan, kreativitas, ide-ide, emosional, pengalaman, dan kemewahan juga. Sama. Jadi teman-teman bisa ambil opsi ini nih. Ya, tergantung target market dari sisters semua. Nah, ini beberapa pilihan-pilihan font yang sisters bisa pilih, yang bisa gunakan dengan tema-tema tadi ya. Font serif, sans serif, dan script tadi. Itu ya. Untuk diterapkan di packaging produk ataupun di kontennya. Jadi sister-sister semua bisa memanfaatkan itu. Ya, kalau misalkan sisters mau ke arah yang lebih mewah kelihatannya, mewah dan lebih ke mapan, itu ya settle, bisa pakai yang font serif. Tapi kalau mewahnya lebih ke anggun gitu ya, bisa ke script. Dan kalau mau yang lebih kasual, lebih modern, bisa pakai sans serif. Seperti itu. Ini beberapa opsinya bisa jadi pilihan. Nah, terus kemudian web-web pembantunya, ya, kalau untuk mengkombinasikan dari font-font tersebut, itu bisa pakai font Joy, ya, bisa pakai font Joy, dan juga bisa pakai font Pair, ya. Nah, font Joy di sini juga sama. Nanti kita bisa lihat font-font yang bisa kita kombinasikan sama font pair juga sama gitu ya. Ketika kita ada opsi-opsinya di sini ada script, headline dan lain-lain, itu teman-teman sisters bisa juga gunakan secara gratis ya, karena hanya untuk referensi saja. Kecuali kalau mau download font tersebut ya, kalau download fontnya tentu ada yang bayar gitu ya, ada juga yang gratis sih sebenarnya gitu. Jadi kalau dari aku biasanya aku memaksimalkan yang ada di Canva aja gitu. Nah, apa pengaruhnya desain kemasan dengan branding? Nah, ini kelihatan ya, sister semua. Jadi dari sini aja udah kelihatan nih. Dari sini sudah kelihatan bahwa ketika nggak ada branding, nilai dari sebuah produk tersebut nggak bisa terlalu tinggi, ya, dibandingkan produk yang ada brandingnya. Padahal hanya ada logo Starbucks aja. Ya, mungkin sister semua sudah tahu lah, ya, sudah pernah lihat gambar tersebut. Dan ini kejadian nyata di banyak kalangan. Contohnya ketika kita lihat sepatu, ya sepatu terus kemudian ada brand tertentu, nah itu pasti sudah lebih dihargain ketimbang sepatu yang tidak ada brandnya sama sekali. Bahkan aku pernah compare pada orang ditawarin sepatu dengan brand tertentu, tapi dia ada defect ya, ada defect artinya ada kecacatan di dalam factory-nya. Nah, orang tersebut akan memilih itu dan dia mau membeli ketimbang sepatu yang masih bagus tapi tidak ada brandnya. Nah, itu teman-teman yang perlu kita perhatikan. Ya, salah satunya terhadap pentingnya brand. Brand, logo, packaging produk itu sangat-sangat penting karena menjadi satu kesatuan. Nah, contohnya di sini aku mau tanya sama sister semua, kalau packaging seperti ini apa yang kamu bayangkan? Coba sisters. Aku mau tanya nih. Ada yang sependapat nggak? Kalau lihat kayak gini, kelihatan gimana? Pedas, ya. Kelihatan pedas, bener kan? Bener banget, Kak Halimah ya. Kak Hikmah juga pedas, Kak Hikmah tuh pedas. Nah, kelihatan ya. Jadi, packaging produk bisa mewakili rasa, padahal si audience atau si customer tersebut belum mencicipi. Tapi karena warnanya merah, ada api-apinya, di sini bahkan ada larva-larva dan lain-lain gitu ya. Dan warnanya merah membara, itu kelihatan pedas. Gitu kan?
Dan kalau yang ini kelihatan lebih ke arah mana kira-kira? Kalau packaging seperti ini, warnanya gold, terus kemudian coklat-coklat susu, yang satunya ini silver, ya, terus kemudian silver, terus hitam, gitu ya. Elegan, elegan, ya, Kak Zara, Kak Red Tulip, Kak Hilmatus, ya, elegan. Kelihatan lebih ke elegan. Nah, di sini sister semua harus menjadi penentu nih. Packaging produk tersebut akan menentukan tadi nuansa yang akan diberikan apa, gitu. Kalau nuansanya aja udah salah, nanti audiens bisa salah persepsi, gitu kan. Sering kejadian kayak gitu. Pas dicobain lah, kok nggak sesuai sama packagingnya. Sering kejadian kayak gitu ya. Di packagingnya tuh besar-besar gitu kan. Pas dibuka ternyata kecil-kecil banget. Nah, itu ya jangan sampai seperti itu, sister. Jadi kita boleh menerjemahkan, tapi jangan dibuat berlebihan kepada packaging produknya. Jadi packaging produk cukup menampilkan apa yang ingin ditampilkan oleh sisters. Itu kan ceria, colorful, terus elegan, minimalis, atau tadi pedas rasanya. Mungkin kalau tadi kelapa muda segar, alami, ya. Kalau kelapa muda aku udah kebayang banget kayak packagingnya tuh pasti mungkin bisa memberikan kesan-kesan pantai, ya, terus mungkin bisa memberikan kesan-kesan alami dengan beberapa ornamen daun, gitu ya. Dan kemudian pasti dengan cipratan-cipratan air sedikit, gitu ya, biar memberikan kesan dahaganya lebih. Gitu. Nah, ini salah ini. Aku mau jelasin bahwa ketika kita produknya masuk ke dalam toko, ya, ke dalam etalase toko, itu produk kita akan bersaing dengan produk-produk yang lain yang pastinya sejenis, teman-teman. Jadi kalau misalkan produk kita nggak ter-highlight gitu ya, nggak bisa stand out, ya produk kita ya udah akan berhenti di situ aja, gitu, nggak akan terbeli dengan produk yang lain. Karena memang saingannya adalah samping-sampingan, dan apalagi kalau kita nggak ada SPG atau yang menjualnya, ya orang akan bebas aja, udah langsung ambil aja yang menurut mereka menarik. Apalagi karena aku pernah kerja di salah satu minimarket di Indonesia, aku tahu cara men-setting etalase seperti ini, itu mereka menggunakan namanya planogram. Ya, planogram adalah menyusun etalase toko dengan menggunakan konsep warnanya. Ya, warnanya disusun dengan planogram. Makanya bisa serapih ini, bisa serapi ini. Nanti setelah acara ini, sisters bisa ke minimarket dan pasti lihat ya. Yang dijejerkan itu planogram banget. Itu ya, merah, 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 merah gitu kan. Terus kemudian nanti bawahnya hijau, 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 hijau gitu. Nah, kalau sisters nanti mengadakan offline bazar atau menggunakan etalase lah nantinya produknya, aku saranin banget coba lihat planogram ya. Di Google banyak kok ya, cara menyusun planogram itu di Google banyak penyusunan warnanya. Itu untuk sisters yang ingin menyusun ketika bazar event gitu ya, offline kan memang kelihatan. Dan juga untuk sisters-sisters yang ingin bersaing nih, mungkin aja ya sister-sister di sini ingin bersaing juga, mungkin masuk etalase toko atau mungkin etalase toko-toko yang dekat atau sekitar sajalah, bukan minimarket gitu kan. Nah, itu pasti kan juga bersaing dengan produk-produk yang lain. Nah, itu pelajari packaging mereka itu warnanya apa. Nah, sementara packaging kita harus buat lebih stand out dari itu gitu. Nah, lagi-lagi butuhin yang namanya riset gitu, teman-teman. Nah, di sini aku mau tanya teman-teman, ada yang sudah pernah pakai Canva atau belum? Karena berikutnya adalah untuk aku sharing bagaimana sebenarnya menyeting warna-warna tersebut di Canva. Coba di sini. Ada yang pernah pakai Canva? Selalu Canva. Wah, luar biasa nih. Kak Cintara, Kak Retulip, pakai Kak Hikmatul, sudah Kak, wah luar biasa ya. Terima kasih Kak. Jadi banyak juga, cukup banyak yang sudah pernah pakai Canva. Jadi mungkin aku bisa sedikit spill teknik-tekniknya ya. Di sini aku mungkin skip aja, ini sejarah-sejarah Canva. Nanti materi ini akan dibagikan oleh peserta ya, untuk peserta para sister semua. Jadi nanti sister semua bisa mempelajari lagi, gitu. Nah, buat yang belum pernah pakai Canva atau bingung pakai Canva, di sini nanti aku akan jelaskan juga yang mudah, terus kemudian bisa di berbagai device, free ya, Canva free buat mulai, dan dia berbasis cloud.
Jadi nggak harus satu device, dan berikutnya adalah kayak aset visualnya. Nah, di sini di Canva ada grafis, foto, video, dan audio. Ya. Terus kemudian di sini ada elemen-elemen yang sisters bisa manfaatkan, ya, di elemen-elemen sini. Dan kemudian untuk edit gambar, foto, dan videonya itu nanti bisa dimanfaatkan di sini. Nanti mungkin aku akan praktik sedikit, ya, praktik sedikit ketika kita mencari mencari packaging, ide-ide mencari packaging. Nah, sisters, ketika mau membuat packaging sendiri, misalkan ya, membuat packaging sendiri, pastikan banget tanya ukurannya, ya. Itu yang dilakukan oleh istriku untuk membuat packaging. Itu biasanya ketika mau ke percetakan packaging, tanya dulu ukurannya mereka menggunakan ukurannya berapa, tutupnya berapa, lidah lipatannya berapa, gitu ya. Itu nanti kita bisa setting di sini semuanya, sisters. Itu ya, pixels, inch, centimeter. Biasanya sih satuannya pixel dan sentimeter, gitu ya. Biasanya satunya pixel dan sentimeter. Nah, kita bisa atur dan setting sendiri. Sehingga nanti memudahkan si orang tersebut untuk mencetaknya. Jadi sudah tahu, Kak, ini tutupnya, itu nanti kita beri judul, tutup, ya, ukurannya segini. Lidah lipatan, ukurannya segini. Base-nya, ukurannya segini. Penutup bawah, bagiannya sini, gitu. Jadi itu akan membantu banget ketika kita membuat packaging produknya. Nah, contohnya mungkin di sini yang aku buat gampang ya, aku pakai A4 ya. Aku pakai A4 aja. Gitu. Nah, ini aku pakai dokumen A4. Nah, terus kemudian kita bisa langsung buka aja di sini. Nah, ini. Aku mau contohkan sedikit simple aja, jadi nggak panjang. Nah, contohnya aku ambil aja yang ada di sini. Nah, kayak gini ya. Ini misalkan desain kayak gini. Kalau desain kayak gini kelihatan banget kayak desain coklat ya, arah-arah produk-produk coklat ya. Mungkin di sini aku ketik aja misalkan ya, Coko Surabaya contohnya ya. Buat sisters mungkin ada yang domisili Surabaya. Nah, contohnya gini ya, Coko Surabaya. Nah, di sini mungkin nanti bisa ya by siapa gitu, itu juga bisa sih. Nanti di bawahnya ingredients dan lain-lain. Itu ya, itu boleh banget. Nah, misalkan di sini udah selesai, sisters nanti tinggal bagikan, terus kemudian unduh. Nah, save-nya jangan jadi PNG ya, sisters ya. Ini catatan, save-nya jangan PNG tapi save-nya jadi cetak PDF. Karena untuk format siap cetak ya, cetak PDF. Nah, terus kemudian bisa pilih yang CMYK kalau sisters Canva Pro, tapi kalau enggak pun bisa pakai RGB gitu ya. Nah, baru unduh, baru dikasih ke percetakannya. Seperti itu. Nah, kalau di sini aku contoh dulu pakai PNG. Aku contoh pakai PNG untuk nanti kita masukkan mockup. Kenapa, Mas? Kok dimasukkan mockup? Karena nanti ketika kita membuat desain packaging produk, kita pastiin dulu. Jangan sampai jadi dulu, udah order 1000 piece, ada kesalahan jadinya itu ya. Nah, kita cek dulu. Ceknya di mana, Mas? Ceknya ada di situsnya, namanya Smart Mockups. Itu ya, Smart Mockups. Nah, seperti ini ya. Nah, di Smart Mockups ini, dia memang ada beberapa varian. Ada yang gratis, ada yang pro, tapi kita bisa manfaatin yang gratis aja. Nah, di sini, di packaging, kita bisa pilih nih beberapa packaging. Memang sejujurnya tidak semua varian packaging di dunia ini ada ya, tapi setidaknya mendekati atau bisa membuat kita jadi tercerahkan gitu, terbayang. Karena kalau tadi hanya tampilan A4 aja mungkin kita belum terbayang. Nah, contohnya kita bikin bag ya, kita bag and boxes. Nah, dia ada bag, nah bag seperti ini. Contohnya yang tadi kita bikin yang seperti ini deh ya. Ya, shipping bags. Nah, kita bikin kayak gini. Kita klik, ini gratis, teman-teman, yang ini gratis. Nah, ini lagi loading. Sisters, nanti bisa upload. Nah, upload di sini. Kalau dia jadi bagian gelap, artinya, oh ini bagian samping. Kalau yang sebelah sini berarti bagian yang tengahnya. Ya, atau jadi main produknya. Nah, kita ke bagian tengah dulu, kita klik aja, kita bisa upload image ya dari yang tadi kita sudah download.
Nah, kita tinggal upload aja image yang tadi kita sudah download, si Coko Surabaya. Nah, ini tapi masih ada kesisa ya, masih ada sisa di sini. Kurang bagus, nanti kita bisa perbesar. Nah, kita tinggal tarik aja sisters di sini. Ini juga tinggal tarik. Nah, ini ukurannya kan beda ya. Nanti kita bisa setting lagi sebenarnya. Ini hanya untuk preview. Nah, seperti ini. Ya, jadinya seperti ini. Oh, nanti jadinya ketika packaging seperti ini ya. Gitu. Ketika packagingnya jadi, nah, bagian sampingnya mungkin kita bikin seperti ini aja. Nah, kita lebarkan. Mungkin bagian ininya aja ya. Nah, gini aja. Nah, jadi sisters bisa lebih terbayang nih, oh seperti ini ya nanti ketika kita buat packaging produknya. Tuh. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ada yang kurang suka, aku kurang suka, kita ganti lagi gitu. Jadi jangan sampai nunggu jadi dulu, nunggu dicetak dulu, atau mungkin nunggu sampel biasanya ya. Itu akan lama prosesnya. Jadi kita bisa membayangkan sedikit-sedikit ya, setidaknya kalau pakai packaging seperti ini. Dan packaging-packaging yang lain tuh banyak banget ya. Sister semua bisa coba di sini. Dia gratis asal yang nggak ada tanda kuning-kuning pro-nya ini. Gitu. Nggak ada tanda kuning-kuning pro-nya, dia gratis ya. Jadi kita tinggal aplikasikan aja, misalkan di sini, itu ya di gelas. Misalkan mau bikin stiker buat di gelas, itu ya di bagian gelasnya, kita tinggal upload. Nah, terus kemudian upload tadi yang sudah kita download dari Canva. Nah, masuk di sini. Gitu ya. Sudah masuk. Kalau mau atur tadi yang pensil lagi. Pensil mungkin mau diperbesar biar lebih full dan lain-lain itu boleh. Gitu. Nah, sister bisa lihat previewnya di sebelah sini. Tuh. Nah, ini kelihatan. Nah, jadi kelihatan seperti ini. Oh, nanti kalau udah jadi kayak gini, bagus juga ya, gitu. Kalau udah tinggal di-download juga boleh. Atau kalau misalkan ada koreksi-koreksian, ini bisa banget jadi acuan kepada sisters ketika ingin mencetak si produknya. Gitu. Jadi dicetak, terus kemudian nanti dikasih masukan, oh yang ini maunya begini, begini, gitu. Itu boleh banget. Oke, seperti itu sisters. Semoga dapat pencerahan. Nah, berikutnya, kita lanjut lagi sedikit lagi, sister ya. Kita juga bisa membagikan karya-karya tadi. Kalau misalkan kita mau ngasih lihat lagi ke percetakannya atau mungkin ke tim kita ya, buat kayak gini loh sebenarnya aku maunya. Nah itu boleh banget di Canva, bisa kita share file desain kita. Hanya bisa lihat, hanya berkomentar atau bisa edit bareng-bareng gitu. Nah ini tadi save-nya. Kalau misalkan sisters lupa bisa cek ini. Sini aku kasih tahu bahwa kalau mau sudah siap cetak file PDF ya. Nah, berikutnya adalah tips meningkatkan branding produk. Nah, ini juga penting juga ya, sisters ya. Nah, seperti ini. Pertama, buat produk seperti hidup. Wah, seperti hidup gimana? Ya, beri nama, sapaan, tagline, jingle yang berkesan. Ya, caranya gimana, Mas? Caranya contohnya ya. Jeruk kok makan jeruk gitu kan. Kalau ada yang iklan, ingat ya sisters ya, iklan tersebut. Jeruk kok makan jeruk, dia menghidupkan si jeruk tersebut sehingga kita sampai sekarang mungkin terpatri ya. Si jeruk kok makan jeruk, kayak gitu. Ya kan? Nah, itu Halimatus Indomie seleraku. Wah iya, udah terpatri banget itu. Bahkan aku kan sempat ada ini juga ya, sering kontek-kontekan juga sama PPI ya, perkumpulan pelajar Indonesia di luar negeri yang lagi sekolah di luar negeri, dan mereka bilang kalau Lebaran kita di Indonesia makannya ketupat, enak ya, opor ketupat. Mereka makannya Indomie gitu ya, untuk menghilangkan rasa kangennya sama Indonesia gitu. Jadi seperti itu, sampai seperti itu. Jadi apakah brand kita bisa? Sangat-sangat bisa. Ya, sangat-sangat bisa sisters. Jadi nggak ada yang nggak mungkin selama kita mau berusaha dan berdoa. Seperti itu. Jadi yang belum punya sapaan, boleh disiapkan sapaannya. Sapaannya jangan bestie terus ya. Boleh best apa gitu ya. Boleh sisters apa gitu ya. Itu boleh juga. Tagline juga boleh, jingle. Ya, kalau jingle kan ada musiknya mungkin agak susah segala macam, ya lebih ke sini dulu biasanya. Berikutnya, jadikan brand sebagai teman. Nah, ini nih yang sering kita miss, padahal sederhana sebenarnya ya.
brand brand kita sebagai teman. Brand bisa jadi teman. Emang gimana caranya? Nah, ini misalnya susunya ibu hamil, gitu ya. Susunya ibu hamil. Kalau kita berpikir, ya memang itu memang susunya ibu hamil, nggak usah disebut juga memang susunya ibu hamil, gitu kan? Mungkin teman-teman di sini juga kayak gitu kan? Kayak kita jualan ayam, aku jualan ayam gitu. Ayam sobatnya para pekerja. Ya emang ayam dimakan sama pekerja, sama yang lain juga dimakan gitu kan. Kadang-kadang tapi kita bingung, tapi itu malah yang membuat brand kita teringat sama audiens gitu ya. Orang pintar minum tolak angin. Nah, itu udah langsung diambil kan. Itu disebutin lagi. Aku padahal nggak nyebutin orang pintar minum ini gitu contohnya. Nah, itu gitu kan. Orang tersebut, oh, berarti kalau aku orang pintar aku minum dong. Kalau nggak minum nggak pintar berarti gitu kan. Terus dilawan lagi kan, apa orang pintar belum tentu bejo gitu kan. Masuk lagi gitu balas-balasan. Nah itulah perang branding namanya. Jadi udah nggak perang harga lagi. Kalau yang sudah berkelas itu perangnya branding. Ya, ada teh ya di produk Indonesia. Ada teh di produk Indonesia yang brandingnya adalah apapun makanannya minumnya teh tersebut gitu. Tapi tiba-tiba ada brand muncul baru ya. Begitu si brand tersebut sudah sangat besar, membranding dengan oke, boleh kamu minumnya teh, tapi tehnya itu dehnya dari mana gitu kan. Nah, teh aku ini munculnya dari pucuknya, dari tempat terbaik. Nah, itu dia. Ya, orang dengan branding tersebut akhirnya tercuci ya dan terbrainwash tuh, akhirnya mampu bersaing gitu dengan brand teh yang sudah bertahun-tahun menduduki Indonesia ya. Seperti itu. Nah, itulah contohnya teman-teman. Ketika kita menjadikan brand sebagai teman, kita bisa cari nih ya. Susunya ibu hamil gitu ya, sahabatnya anak Indonesia dan lain-lain dan lain-lain. Nah, produk kita kira-kira apa gitu. Nah, terus kemudian berikutnya tadi 2 poin ya. Ini ada 4 poin. Berikutnya punya backstory yang diulang-ulang ya. Yang tadi, kalau kita ngelihat Bittersweet by Najla, tadi pas mau meluncurkan produk terbarunya aja cerita. Ya kan? Pas mau muncurin produk terbaru, cerita langsung. Tadinya aku tuh nggak mau luncurin produk ini. Aku nggak yakin, ya tadinya aku nggak yakin mau luncurin produk ini. Gitu kan? Itu aja udah cerita. Dan ceritanya aku yakin pasti diulang-ulang di konten. Dengan mungkin POV yang berbeda. Gitu, dengan perspektif yang berbeda. Misalkan kalau aku misalkan masih di tim bukan masih, kalau aku di tim sana, mungkin aku akan bikin konten lagi, mungkin kasih ide untuk bikin konten seriusan deh, aku masih nggak percaya sama produk ini gitu kan hooknya. Jadi itu yang teman-teman kita bisa mainkan. Ya, cerita saat awal memulai bisnis, apa alasannya memilih bisnis itu, kenapa harus berbisnis. Nah, itu yang perlu diceritakan dan itulah yang diulang-ulang gitu teman-teman. Jadi Sisters ini punya keunggulan, produknya nggak hanya produk makanan, nggak hanya produk benda mati, tapi si produk itu tadi lagi-lagi dihidupkan, dia punya cerita gitu ya. Dia lahir dari Sisters semua karena Sisters kenapa? Contohnya ya. Contohnya aku ada sering lihat juga di salah satu brand yang udah terkenal juga di TikTok ya, snack gitu dia snack, dia cerita terus. Aku tuh awal bisnis ini gara-gara kena pengurangan saat pandemi. Gara-gara pengurangan saat pandemi, akhirnya aku mulai cicil-cicil deh jualan bisnis snack. Akhirnya dikenalin sama teman bahwa bisa jualan di TikTok. Akhirnya aku jualan deh di TikTok. Sampai sekarang ternyata ordernya nggak habis-habis, bahkan belum launching sudah sold out. Buat yang tertarik bisa klik keranjang kuning. Nah, jadi call to action kan? Gitu ya. Ketika kita membuat konten bercerita, nah itu juga bisa call to action. Contohnya lagi Mas dengan hubungan dengan produk apa? Ketika teman-teman ngelihat mungkin salah satu produk-produk teh yang ada di minimarket itu menggunakan packaging yang bertema atau bernuansanya Indonesia, ya ada ilustrasi Indonesia, itu menunjukkan apa? Tadi diambil lagi segmentasi. Mas, aku lihat ada snack di minimarket, packagingnya gambarnya pemain bola. Nah, itu juga ngambil segmentasi. Gitu kan?
dia ingin menarik hati ya fans si pemain bola tersebut gitu, sehingga mau menikmati makanannya padahal nggak ada hubungannya gitu. Nah, terus kemudian berikutnya adalah mengisi kekosongan ya yang belum ada, buat positioning yang belum terjamah pada ada produk yang sudah ada, tingkatkan hingga menjadi branding. Di produk yang udah ada, yang udah umum, itu udah ada semua. Misalkan apa? Ya, misalkan ya seperti tadi, misalkan pasta gigi tadi ya, pasta gigi tadi. Oke, pasta gigi tadi untuk menghilangkan bau mulut, menghilangkan kotoran, memutihkan gigi, itu semuanya ngomong kayak gitu. Itu ya, alami gitu kan. Nah, tiba-tiba adalah pasta gigi yang muncul nggak dengan omongan seperti itu, tapi ngomongnya bilang ini pasta gigi khusus gigi sensitif. Sudah selesai, menjadilah branding gitu kan. Jadi kelompok rentan tadi balik lagi ke yang pertama, kelompok rentan bukan tidak mungkin untuk kita gapai, tapi bisa banget untuk menjadi branding kita. Nah, sekali lagi mungkin sister semua bisa mereview setelah malam ini, bisa mereview atau berpikir lagi sehingga target audiensnya bisa lebih tajam ya, bisa lebih tajam lagi dibanding sekarang. Kalau mungkin sekarang sisters berpikir ketika ditanya, ini target audiensnya kemana sih? Target audiensnya ke laki-laki, ke perempuan, ke anak muda, ke pekerja. Nah, mungkin setelah nanti dicobain lagi ya, jawab pertanyaan-pertanyaan tadi, poin-poinnya dipelajari lagi, bangun si brand atau produk tersebut, nanti kita akan langsung terbuka. Oh iya, target audiens aku bukan hanya perempuan, tapi perempuan lebih spesifiknya adalah ibu muda. Ibu muda yang gimana? Ibu muda yang mungkin punya 1 atau 2 anak. Dia kerja kantoran nggak? Dia di rumah. Dia di rumah, dia sambil berbisnis. Makanya dia pakai produk aku untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Contohnya kayak gitu. Mungkin itu aja dari aku, para sisters. Kalau ada pertanyaan, silahkan aku kembalikan ke MC. Oke, Bro Syamas, terima kasih banyak. Ini sampai dipraktekin loh tadi yang smart mockup, luar biasa sekali. Nah, terima kasih Bro Syamas. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi saya melihat sudah ada yang bertanya di kolom chat, tapi silahkan teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan bisa raise hand juga, nanti kita bisa bantu untuk unmute. Nah, ada pertanyaan dari Zahara yang memiliki UMKM Eskut Indonesia. Nah, Kak Zahara, Sister Zahara ini juga lagi jadi peserta kompetisi modal pintar, setahu saya. Jadi senang sekali Sister Zahara juga bisa bergabung di kelas webinar pintar. Pertanyaannya adalah, ada 2 nih. Pertama, Bro Syamas, bagaimana pengaruh personal branding terhadap bisnis? Seberapa penting customer mengenal business owner? Itu yang pertama. Yang kedua, jika bisnis masih di fase merintis, branding di bagian apa yang perlu diperkuat di awal membangun bisnis? Oke, ini pertanyaannya bagus banget ya, Sister Zahra ya. Keren banget ya. Yang pertama ya, pengaruh personal branding ini benar-benar keren banget ya. Ketika kita berbisnis, terus kemudian si ownernya juga ikut terjun, ikut nampil gitu ya, ikut nampil di dalam kontennya, itu kepercayaannya itu meningkat berkali-kali lipat. Ya, itu sama aja, sister semua sudah mengalahkan pesaing-pesaing dengan produk yang sama, tapi yang tidak menampilkan wajah atau tidak menampilkan ownernya. Karena kan beda, Mas, aku bayar aja deh Mas, aku bayar orang aja, aku bayar tim aja biar dia yang nampil. Akan beda kelihatannya, sisters. Orang yang memiliki ownernya yang langsung terjun, ownernya yang ngaduk-ngaduk, ya, dan lihat di on cam ownernya yang jelasin, itu akan beda feel-nya dengan timnya, gitu ya, sisters. Nah, itu jadi jawabannya sangat-sangat penting. Dan mulai dari mana? Mulailah dari cerita tadi ya. Cerita aja. Awal mula dari bisnis itu gimana? Kenapa pilih bisnis itu gitu ya? Kalau ditanya kenapa bisnis kan ya pasti jawabannya ya cari uang Mas gitu ya. Tapi kenapa dari sekian banyaknya bisnis, kenapa Sisters pilih itu? Nah, itu boleh diceritakan seperti itu. Terus misalkan Sisters ada nama produknya, nah boleh diceritakan nama itu dari mana sih gitu ya. Ada menu-menunya. Nah, menu-menu itu dapatnya dari mana sih? Boleh diceritakan secara singkat biar si audiens itu lebih dekat dengan kita dan produknya. Gitu sih. Untuk yang pertama ya.
Nah, terus kemudian yang kedua, jika bisnis masih di fase merintis, branding di bagian apa yang perlu diperkuat di awal membangun bisnis? Oke, yang kedua adalah pertama, perbanyak dulu testimoni. Jadi perbanyak dulu testimoni, dengan testimoni ada kita bisa mengulas tuh ya, produk kita kira-kira apa kurangnya, bisa kita improve, dan juga testimoni yang bagus-bagus bisa kita pamerkan atau kita pajang di sosial media itu ya. Dan kita bisa ceritakan. Jadi saran aku nih sisters, boleh catat saran aku, karena aku sering banget ngelihat kok testimoni cuman screenshotan doang kadang-kadang ya, screenshotan stroke gitu kan, atau screenshotan untuk kirim gitu alamat kurirnya. Sayang banget, padahal kita bisa ceritain. Aku sering banget nemuin konten-konten di TikTok bahwa dia menceritakan gitu. Ini nih pelanggan aku dari kota mana gitu ya. Dia ini kotanya jauh banget, ongkirnya tuh mahal, tapi dia tetap mau beli produk aku. Katanya sih karena beli pertama kali langsung suka. Jadi sampai sekarang masih repeat order. Dan ini udah orderan ke berapanya, diceritakan. Nah itu nimbulin percaya, ih ada ya kayak gitu ya. Gitu. Terus nanti kita bisa cerita lagi, ini nih customer pertamaku yang sampai sekarang masih repeat order. Nah itu bagus banget diceritakan terus. Nah itu fase-fase merintis adalah fase-fase membangun kepercayaan gitu. Jadi belum ke arah yang lebih luas lagi, tapi bangunlah kepercayaan sebanyak-banyaknya sehingga kita punya audiens yang banyak dan loyal. Itu Kak, mungkin dari aku. Oke, Bro Syamad. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Rida di Bojonggede. Pertanyaannya adalah, dalam menciptakan ekuitas merek ini ada yang namanya citra merek kita. Kemudian yang namanya sebuah brand itu pasti ada naik dan turunnya. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk menaikkan atau memulihkan brand kita yang jatuh agar bisa tetap bersaing dengan pesaing lainnya? Wah, luar biasa nih ya. Bener, ini udah masuk ke manajemen brand ya, manajemen PR juga. Jadi kalau waktu dulu, aku kebetulan kuliahnya di D3-nya di PR. Jadi ketika kita di PR itu bener-bener citra positif dari sebuah brand atau sebuah perusahaan itu harus dipegang teguh. Nah, ketika kita punya masalah, nah kira-kira masalah apa yang menjadikan brand tersebut jatuh gitu ya. Contohnya kayak gini, misalkan ya, masalahnya adalah kita diklaim rasanya ternyata tidak sama seperti apa yang dikatakan di konten-konten, contohnya gitu ya. Rasanya nggak sama seperti yang ada di konten. Oke, ada yang bilang kayak gitu. Misalkan kemarin ya udah ada yang pernah kayak gitu ya, minuman ya. Minuman yang bilang kemanisan ya seperti air dikasih gula dan lain-lain gitu ya. Nah, terus kemudian disomasi. Kita somasi aja Kak ya? Enggak ya. Jadi jawabannya jangan sampai disomasi ya. Jangan sampai somasi, justru apa? Si customer tersebut kita minta alamatnya, kita kasih, Kak, oke, Kakak boleh kasih tester lagi. Aku kirimin, Kakak tester lagi sejujur-jujurnya, Kak. Kalau masih jelek, boleh bilang jelek. Kalau sudah enak, tolong bilang enak. Gitu. Jadi kita harus buktikan bahwa oke, kemarin kita salah. Kita harus ngakuin dulu pastinya. Kita ngakuin oke, kemarin kita salah, mungkin kita lagi kecapean jadi ngaduknya mungkin kebanyakan adonan dan lain-lain. Tapi Kak, kesempatan satu kali lagi aku mau buktiin bahwa memang rasanya sesuai sama yang di konten-konten. Gitu. Kita kirim, nanti si audiens akan melihat. Nah, itu nanti kita jadikan bahan konten untuk klarifikasi juga bahwa kita sudah kirimin ke kakaknya dan kakaknya bilang enak. Gitu. Nah itu jadi justru counterback yang sangat bagus seperti itu, Kak. Oke, jadi bisa ya dengan menyikapi kritik tapi dengan cara yang positif. Jadi kelihatannya Bener kita lebih banget. ingin improve gitu ya, lebih ingin berkembang daripada hanya sekedar apa ya, hanya sekedar merespons kritik tersebut gitu ya, bahwa wah kita Iya, begini begitu gitu ya. Oke, bener-bener. oke. Wah, itu bisa dipraktekkan sekali itu ya. Nah, ini berhubung belum ada lagi nih pertanyaan dari teman-teman, mungkin masih terkesima atau masih mencerna gitu ya. Saya aja yang bertanya boleh ya? Boleh. Yang sering menjadi common mistake mencoba membuat brand yang unik itu apa sih? Oke, ini Apa pertanyaan ini juga. kesalahan yang lumrah dilakukan ketika mencoba unik itu apa biasanya? Oh, iya, pertama itu kan ketika kita mau mencoba unik, tapi kadang-kadang keunikan itu sebenarnya nggak dibutuhkan.
Gimana Mas contohnya? Jadi aku ada cerita, aku bisa ngomong gitu karena aku punya cerita, teman-teman. Aku lupa nama brandnya apa dan pernah menang kompetisi apa, aku lupa. Nanti teman-teman mungkin pernah bisa periksa ya. Brand tersebut itu pernah menang kompetisi award bisnis lah gitu ya. Nah terus kemudian brand tersebut ya produknya aku nggak sebutin, tapi dia inovasinya adalah brand tersebut makanan ya, makanannya itu berasa terasi gitu. Kalau misalkan kerupuk ataupun crispy ciki-cikian itu mungkin enak. Tapi si brand tersebut enggak ya, teksturnya lunak ya, aku nggak bisa sebutin makanannya. Pokoknya agak jadinya aneh gitu ya. Yang kita tadinya rasain biasanya manis, gurih, itu rasanya rasa terasi gitu kan. Memang sebuah inovasi tapi di pasar ini nggak ketangkep gitu. Padahal kita mau mencoba unik. Terus gimana Mas akhirnya? Akhirnya ya maksudnya buat kita gimana yang mau coba unik gitu kan. Ya, salah satunya adalah tadi coba dengan tester dan kita bisa lihat dibutuhkan nggak sama pasar. Jadi karena memang pasar itu nggak hanya membutuhkan unik atau bedanya, tapi pasar itu membutuhkan solusinya. Dia mau mengkonsumsi tersebut karena dia mau merasakan apa atau karena dia kenapa pengen kayak gitu. Gitu sih. Bener ya, jangan sampai zonk malah ya. Iya. Saking ingin terlihat unik malah berlebihan mungkin ya Iya, jadinya ya. benar. Atau Minuman rasa apa saus tadi? gitu kan. Oke. Agak pedes kan. Agak dapat kontroversialnya aja ya, tapi mungkin Iya. tidak keberlanjutan repeat order tadi mungkin nggak datang kayaknya. Nah, benar. Benar-benar terima kasih nih Bro Syamas. Gimana teman-teman? Apakah masih ada pertanyaan? Boleh teman-teman, Kalau nggak nanti gimana? saya sabotase nih. Saya yang bertanya terus nanti. Iya, aku teringat lagi ya restoran yang unik yang belum lama ini juga kan ya, yang baru masuk Indonesia itu mencoba unik dengan servis yang berbeda daripada yang lain, dengan kebalikan restoran-restoran yang lain itu positif, baik, yang ini restorannya dia kebalikannya jadi negatif dan lain-lain. Memang itu poin uniknya. Orang jadi penasaran, tapi datang lagi atau enggak belum tentu. Gitu sih. Iya betul, karena jadinya menciptakan kontroversi juga ya, karena kayaknya itu kan setahu saya restoran dari luar negeri ya. Nah, mungkin Benar. budaya di luar negeri tidak bisa diterapkan seutuhnya di sini Iya. kayak. Bener Karena banget. jadinya agak berantakan kayaknya itu hasilnya. Nah, kalau belum ada, saya lagi deh yang bertanya. Kalau ngomongin soal strategi branding ini, modal kita perlu mengeluarkan modal nggak sih? Kayak misalnya untuk ngiklanin supaya benar-benar itu apa ya? Supaya brandnya jadi tertancap ke masyarakat luas atau sebenarnya ada trik lain gitu ya selain misalnya mempromosikan dengan iklan gitu. Oke, ini bagus banget pertanyaannya lagi ya. Buat teman-teman, kalau aku penganut penganut organik, jadi aku lebih suka organik. Jadi aku mainnya biasanya organik lewat konten, itu kan lewat konten, lewat live, ataupun kalau misalkan sister semua punya dana lebih, ketimbang sister nge-ads gitu ya, nge-ads terus atau bikin giveaway, sisters bisa banget untuk malah mengirimkan ke influencer produknya dan minta untuk tester. Nah, itu akan lebih organik sih kalau menurut aku ketimbang giveaway tadi ataupun ads. Tuh, karena kalau ads satu kalau budget kita kurang atau budget kita belum maksimal ya hasilnya pun nggak ada gitu. Terus karena aku bisa ngomong gini karena aku udah coba gitu ya dengan beberapa brand, beberapa klien hasilnya sama seperti itu. Kecuali ketika produk kita sudah common ya, sudah common atau produk ini yang sudah diketahui. Contohnya apa? Baju koko gitu ya, baju koko fashion. Nah, ya seperti itu sudah bisa langsung mengiklan saja tapi di marketplace. Ya, aku sudah coba langsung di marketplace. Karena pada dasarnya orang membuka media sosial untuk mencari hiburan atau informasi. Tapi kalau orang buka marketplace, pasti mereka mencari sesuatu yang untuk dibeli. Jadi sudah tepat sasaran marketplace ketika sisters ingin mengiklan di sana. Nah, kemudian tadi kalau misalkan mau ke influencer, nah pahamin lagi, balik lagi tadi ya, target audiensnya yang seperti apa.
orang seperti apa yang memancarkan customer-customernya si sister semua. Jadi sisters punya bayangan, oh di makanan aku atau pakaian aku atau jualan aku ini akan dikenakan orang seperti ini loh, gitu ya. Orang misalkan ibu muda yang belum punya anak, misalkan ibu muda yang belum punya anak, punya pekerjaan, itu kerja kantoran. Nah, cari influencer-influencer yang seperti itu. Contohnya kayak gitu. Atau cari juga gitu kan yang sudah punya anak 2 bahkan spesifik gitu kan. Kalau dulu aku bahkan sampai ke, mohon maaf nih, ke suku-sukunya gitu ya, suku ke ras-rasnya gitu ya. Karena saking spesifiknya jadi benar-benar masuk gitu kan. Benar-benar masuk dan ternyata benar, tepat sasaran. Mas, aku kok udah coba endorse influencer, padahal banyak jutaan, tapi kok yang beli cuma sedikit. Ya mungkin tadi, ya si influencer itu tidak menampilkan atau tidak memancarkan produk kita ya saat digunakan sama dia gitu ya. Jadi nggak pas gitu mungkin tampilannya. Seperti itu dari aku, Kak. Oke, terima kasih Bro Syamas. Ini sebenarnya sudah ada 2 pertanyaan lagi di kolom chat, tapi karena tadi pertanyaanku dijawab gitu ya, jadi biar masih nyambung. Emang ada ya bedanya branding di marketplace dengan branding di media sosial? Wah, jawabannya ada banget. Ada banget. Jadi kalau di media sosial itu ya memang tempat kita yang baik-baik gitu ya. Tempat kita bercerita, tempat kita berstorytelling, tempat kita ya berbagi keseharian, bahkan bisa di story-nya, kita bikin story-nya. Nah, ketika di marketplace, inilah tempat di mana sisters hard selling ya. Jangan kebanyakan cerita, jangan kebanyakan intro apa segala macam, hard selling sekeras-kerasnya lah ya. Bahkan orang ada yang bisa COD ya, bisa kirim pakai kurir ini gitu kan. Garansi berapa tahun. Wah, itu benar-benar hard selling kalau di marketplace. Karena tadi orang datang ke sana tujuannya sudah jelas. Sudah mau dia pengen membeli sesuatu nih, di dompet sudah keisi nih gitu ya ibaratnya ya. Di dompet sudah keisi nih. Nah, tinggal gimana caranya biar mengeluarkan. Kalau di sosial media memang nggak bawa dompet kadang-kadang mungkin ya. Karena maksudnya cuman misal capek, misalkan abis packing, abis kirim, abis kerja, abis meeting, rebahan dulu atau senderan dulu, buka sosial media, cari hiburan atau informasi gitu. Oh, I see. Jadi perbedaannya memang karena audiensnya juga punya tujuan berbeda gitu ya, berada di 2 lokasi Bener, itu gitu ya. betul Oke, banget. baiklah. Terima kasih Bro Syamas. Sama-sama, Kak. Ini pertanyaan dari Terhalimatus Sadia. Apa alasannya brand-brand itu ganti logo? Padahal logo sebelumnya sudah terkenal. Dan seberapa penting adanya pembaharuan logo pada brand kita? Itu dulu mungkin. Satu lagi sekalian saya bacain aja ya, Bro Syamas ya, biar bisa sekalian dijawab. Ini dari Aruni Boleh. Kemalasari di Menteng. Perlukah diadakan riset dalam memilih jenis branding produk? Aduh, mohon maaf, agak noisy di tempat saya. Apa saja jenis riset yang bisa dipilih? Semoga jelas ini pertanyaan saya. Oke. Oke, baik. Yang pertama dulu perihal logo ya. Jadi kenapa brand-brand banyak mengganti logo? Mereka pertama banyak banget alasannya sebenarnya ya, banyak alasannya. Contohnya yang aku lihat yang brand handphone yang sekarang ini ya, brand handphone mungkin teman-teman juga zaman dulu itu pernah pegang. Nah, brand handphone tersebut sekarang kan lagi heboh ganti logo. Nah, pas aku pelajari alasannya, kenapa alasannya? Oh, ternyata brand handphone tersebut nggak lagi fokus jual handphone aja, gitu. Mereka fokus juga ke tech, ke software, dan lain-lain. Artinya apa? Memperluas pasar. Mereka mau membranding dengan ada perbedaan pada sebelumnya, gitu ya. Yang dijual beda juga ternyata. Seperti itu. Nah, itu jadi yang perlu kita perhatikan. Ketika kita mau rebranding tersebut, apa ada perubahan nggak dalam kondisi brand kita? Satu, mungkin target audiensnya Mas mau dirubah. Nah, ini boleh berubah. Gitu ya. Yang tadinya tadi kan aku jelaskan ya. Yang tadinya mungkin kelihatannya kasual, tapi aku mau ngambilnya yang kelas A atau A+ bahkan. Oh, ke atas sudah ya, menengah dan ke atas. Berarti harus pakai fontnya yang kelihatan mapan gitu ya, font-font yang tertentu yang kelihatan luxury gitu. Nah, itu dibutuhkan rebranding logo.
Terus kemudian tadi target audiensnya produk yang kita jual berubah atau mengalami perluasan. Nah, ini juga bisa menjadi opsi untuk mengganti logo seperti itu. Dan biasanya mengganti logo ini prosesnya kan nggak sebentar, sisters. Karena kalau di Indonesia kan kita juga harus mengurus hakinya, ya kita juga harus merebranding semua merchandise dan lain-lain gitu. Makanya jadi perubahan logo ini pertimbangannya sangat-sangat besar sih kalau menurut aku gitu. Terus kemudian berikutnya adalah riset ya. Untuk meriset itu pertama yang lagi-lagi aku bilang adalah riset audience, tapi nggak cukup sampai riset audience, sisters, yaitu riset juga tadi behavior mereka. Sisters tahu, oke, aku jual di sini, aku jual hijab tadi ya, aku jual hijab. Orang yang pakai hijab itu behaviornya apa, gitu kan? Behaviornya apa? Dia ngapain aja? Target market orang tersebut apa? Pakai hijab kemana aja? Ke kampus, oke, ke kampus. Dari proses ke kampus itu dia kemana? Dia naik kereta, dia naik mobil pribadi, dia naik motor atau apa? Nah, itu dipelajarin. Buat apa? Lagi-lagi untuk mendapatkan story atau benefit nanti yang bisa kita unggulkan. Contohnya ketika kita tahu audiens kita itu ternyata pakai kerudung dan naik motor, kita bisa bilang bahwa kerudung kita nggak mudah lecek walaupun kamu bolak-balik naik motor. Langsung jadi sebuah positioning punya kita gitu. Karena tadi kita sudah pelajarin sampai dalam banget gitu ya. Oke, audiens aku itu orang yang suka nonton konser pakai hijab tadi ya. Ya lagi-lagi kita bikin branding lagi. Kerudung ini nggak akan lepek walaupun kamu nonton konser seharian. Seperti itu. Nah, itulah yang dilakukan sama brand-brand yang besar. Bahkan mungkin teman-teman lihat brand-brand sampo gitu kan dan lain-lain. Itu juga menggunakan konsep-konsep seperti itu karena mereka sudah meriset behavior-nya. Jadi lagi-lagi sisters bisa meriset behavior-nya dengan membayangkan gitu ya. Kira-kira produk kita ini akan sampai ke tangan orang seperti apa dan dia itu ngapain aja. Sehingga kita bisa mendapatkan branding dan positioning dalam perusahaan kita. Itu sih. Luar biasa sekali Bro Syahmas, ini benar ya. Tapi kayaknya memang yang paling baik itu adalah mempraktikkan ya. Benar Ilmu dong. yang sudah dapat sama Bro Syahmas hari ini. Nggak bisa cuma mendapat jawaban aja gitu ya. Benar-benar. Nggak bisa tidur kayaknya sister nih habis mendengarkan ini ya. Langsung sibuk planning brandingnya nanti seperti apa ya. Oke. Baiklah Bro Syahmas, sayang sekali waktunya yang membatasi kita nih ya untuk ngobrol lebih lanjut. Juga teman-teman para sisters mungkin jadinya yang masih punya pertanyaan belum bisa nih bertanya lebih lanjut gitu ya. Tapi saya rasa mereka bisa cek akun media sosialnya Bro Syahmas juga gitu ya untuk nanti bisa bertanya secara langsung. Nah, sebelum saya menutup kelasnya, saya boleh dong minta testimoni dari 1 atau 2 orang terkait dengan kelas bersama Bro Syahmas hari ini. Mungkin ada yang berkenan untuk unmute atau mau mengetikkan testimoninya di kolom chat, bisa saya bacakan. Iya, boleh dong. Dari tadi sih di atas sudah banyak sebenarnya memberikan testimoni ya. Seperti terima kasih Kak Syah, materinya super mantap dan jawabannya sangat membantu. Internet selalu keren kalau bikin. I love it. Oh, ini masih ada lagi ya kelas webinarnya. Aduh, kayaknya koneksi saya ya ini agak ngedip-ngedip. Udah aman kok. Udah aman ya, oke. Iya. Baik, ini kayaknya sistersnya para pemalu ini kayaknya Bro Syahmas. Mungkin malu-malu karena ada Bro Syahmas yang sudah berbagi ilmu ya banyak sekali. Nah, tapi tidak apa-apa, tadi kita sudah mendengarkan beberapa testimoni. Tentunya Bro Syahmas sudah memberikan banyak sekali informasi. Ini juga ada nih dari Rinda Anissa. Alhamdulillah masih sempat dengar meskipun terlambat datang. Materinya dapat dikit tapi insight-nya dapat banyak. Jadi nyesel telat. Nah ingat ya, lain kali para sisters jangan datang terlambat. Tepat waktu di jam 7 sampai jam 9. Oke. Baiklah. Sebentar.
Nah, kita boleh nggak ya foto bareng teman-teman? Kalau misalnya boleh, aku minta teman-teman untuk berkenan menyalakan kamera. Mungkin saya tunggu 5-10 detik gitu ya, biar nanti bisa diambil fotonya. Sementara itu saya lihat, oh ternyata di kolom chat ada lagi nih testimoni buat Bro Syama. Luar Keren banget. biasa. Ini kita benar-benar dikasih tahu teknis dan baru tahu kalau ada web super mockup tadi. Betul loh, saya juga jadi, oh bisa ya seperti itu. Iya, Boleh benar-benar. dicoba gitu. Luar biasa Bro Syama, tidak pelit berbagi. Langsung gitu. Oke, para sisters, mungkin kita bisa ambil foto bersama dulu. Mungkin dari Sister Dini bisa menghitung untuk foto bersamanya. Oke. Oke, siap. 1, 2, 3. XL. Oke. Ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih semua para sisters. Sebelum saya benar-benar menutup, sisters saya ingin mengingatkan lagi, jangan lupa download aplikasi Sisternet untuk membaca artikel yang bisa menambah pengetahuan dan juga daftar kelas webinar pintar lainnya seperti yang dilakukan hari ini gitu ya. Jangan lupa juga share keseruan kelas webinar pintar hari ini di Instagram Story dan tag juga akun @sisternet.id. Raih hadiah sebesar berupa pulsa 100.000 untuk 3 orang yang beruntung. Nah, akhir kata saya Ellen Kusuma mewakili Sisternet mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di webinar pintar selanjutnya. Perempuan pintar, semua pintar, stay safe and healthy sisters. Bye. Terima kasih juga Bro Syamas. Sampai jumpa di lain waktu. Sama-sama, Kak. Terima kasih juga Sisternet dan sister semua.